Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita masih melanjutkan bahasan tentang iman kepada para rasul, dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang keistimewaan Rasulullah SAW. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan lalu kita telah menyebutkan keistimewaan para rasul secara umum, dan ini lebih spesifik tentang keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkait dengan keistimewaan Nabi SAW ini ada 3 model ya, atau 3 model ya, atau 3 klasifikasi. Yang pertama, keistimewaan yang tegas ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih. Halaman 633 ya. 633, jilid 1 633. Kemudian yang kedua adalah keistimewaan yang ditunjukkan oleh dalil yang sahih namun tidak tegas. Namun tidak tegas ya. Tidak tegas penunjukannya, atau tidak jelas ya penunjukannya. Dan yang terakhir ya adalah yang tidak valid. Keistimewaan yang tidak valid. Kita berusaha mengenal keistimewaan ini, tujuannya adalah ada untuk lebih memuliakan Nabi ya. Muliakan Rasulullah SAW ya. Dan kita perlu mengenal ini juga agar tidak berlebihan, sehingga kita memujinya dengan tidak ada dalilnya. Rasulullah SAW telah melarang. Rasulullah SAW bersabda, "La tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam." Janganlah kalian berlebihan kepadaku sebagaimana orang Nasara berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Fa inna ma ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Sungguhnya aku hanyalah seorang hamba, katakanlah Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya ya. Tapi ini 3 model kita akan bacakan ya, baik yang pertama maupun yang kedua maupun yang ketiga ya. Karena di sana ada orang berlebihan menyatakan Nabi begini, Nabi itu, ternyata tidak benar. Seperti Nabi adalah tercipta dari cahaya Allah, itu tidak benar, bahkan itu kesyirikan. Seperti mengatakan Nabi SAW tidak punya bayangan, itu tidak benar ya. Atau Rasulullah SAW kalau buang hajat tidak langsung hajatnya ditelan oleh bumi, ini juga tidak benar, karena tidak ada dalil yang menunjukkannya. Tidak ada dalil yang menunjukkannya. Tapi ada dalil yang menunjukkan keistimewaan Nabi SAW berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Baik, lihat halaman 634. Pertama adalah keistimewaan yang tegas ditunjukkan oleh dalil yang sahih. Seperti ya, saya bacakan aja. Yang pertama, Rasulullah SAW dikhususkan dengan diberi surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Dalam satu hadis, malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW, "Abshir binuraini utitahuma." Wahai Rasulullah, bergembiralah dengan 2 cahaya yang kau diberikan oleh Allah dengan 2 cahaya tersebut. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Yang nabi-nabi sebelummu tidak ada yang pernah diberikan dengan 2 cahaya tersebut. Ini menjadi istimewanya Nabi. Hanya Nabi yang diberikan. Hanya Nabi yang diberikan, selain Nabi tidak diberikan. Apa 2 cahaya tersebut? Pertama, Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Yang kedua, Khawatim Suratil Baqarah, yaitu ayat-ayat terakhir dari penutup surat Al-Baqarah. Ini contoh keistimewaan spesifik hanya untuk Nabi SAW. Contoh yang kedua,
Rasulullah SAW diberi keistimewaan 6 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Kata Nabi SAW, "Fuddiltu 'alal anbiya bisittin." Aku diberi keistimewaan dibandingkan para nabi dengan 6 perkara. Yang pertama, utitu jawami al-kalim. Saya jelaskan nih. Baik, ini contoh. Contoh ya keistimewaan nabi. Nabi yang valid ya. Ada banyak tadi ya kita sebutkan, di antaranya satu ya. Diberi Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Itu ayat amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihim wal mu'minun ya. Dan seterusnya. Ini yang kedua, ada 6 perkara yang Rasulullah SAW diberikan jawami'ul kalim ya. Jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu kata-kata yang ringkas namun padat maknanya ya. Kalimat ringkas padat makna. Seperti sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Ringkas, innamal a'malu binniyat. Seperti hadis-hadis yang termaktub dalam Arba'in An-Nawawiyah. Semuanya adalah hadis-hadis yang termasuk dalam jawami'ul kalim. Kata-kata yang singkat namun maknanya dalam. Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Selesai. Tapi maknanya dalam. Contoh Rasulullah SAW mengatakan, la darar wala dirar. Tidak boleh kemudaratan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Tidak boleh ya. Ya kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah hari akhirat, maka ngomong baik atau diam. Sederhana tapi maknanya sangat dalam. Maka dibahas oleh para ulama. Itu disebut dengan jawami'ul kalim. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ditolong nusirtu birrab, dengan ketakutan kepada musuh. Masirat syahri ya. Ditolong dengan ketakutan musuh ketika berjihad. Jadi Nabi SAW kalau berjihad sebulan sebelum Nabi sampai, kalaupun ada perjalanan, musuh sudah ketakutan. Jadi Allah sudah berikan ketakutan dalam diri mereka. Sebagai contoh seperti perang Tabuk. Perang Tabuk Rasulullah SAW berangkat menuju sana dengan pasukan sekitar 30.000 orang. Sementara kita tahu ketika itu Romawi memiliki mungkin jutaan pasukan. Tapi Rasulullah sampai sana nggak ada yang datang. Sampai Rasulullah SAW menunggu sekitar 20 hari nggak ada musuh yang datang. Kenapa? Diri rasa takut. Dan itu hanya untuk Nabi SAW. Ya itu kalau Nabi SAW menuju peperangan, maka semuanya apa? Ketakutan. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, dihalalkan ghanimah. Nabi-nabi yang terdahulu, kalau mereka berperang, ghanimah adalah harta rampasan perang. Ya, ghanimah adalah yaitu harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Kalau nabi-nabi terdahulu kalau terjadi peperangan, kemudian mereka menang, maka seluruh harta rampasan perang mereka kumpulkan, kemudian ta'kuluhun nar, datang api membakar, melenyapkan seluruh ghanimah tersebut. Ya. Jadi setiap mereka perang kemudian ada kemenangan, mereka kumpul hartanya, kemudian api datang. Kalau api tidak datang, berarti terjadi gulul, yaitu ada di antara prajurit yang nyuri, yang nyolong ghanimah tersebut. Sebagaimana saya sebutkan hadisnya, lihat halaman 635 di catatan kaki ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Ghazan nabi minal anbiya." Ada seorang nabi berperang. Kemudian tatkala sudah dekat dengan kampung atau negeri yang ingin dia perangi, tiba-tiba waktu salat asar atau dekat salat asar, maka dia berkata, "Innaka ma'muratun wa ana ma'murun. Allahumma habisha alaina." Maka Nabi tersebut berkata, wahai matahari, sungguhnya engkau diperintah oleh Allah dan aku juga diperintah untuk berperang. Maka dia berdoa, "Ya Allah, tahanlah matahari sehingga matahari tidak segera tenggelam ketika itu." Fahubisat hatta fatahullah alaih. Karena kalau sudah tenggelam, kode etik perang berhenti.
Maka dia ingin menang, dia bilang, ya Allah hentikan matahari. Maka matahari berhenti, maka dia pun berperang dan akhirnya menang, dan akhirnya mendapatkan ghanimah yang banyak. Setelah itu ghanimahnya dikumpul. Tunggu api datang dari langit untuk memakan ghanimah tersebut. Datang api, ternyata tidak jadi memakan ghanimah tersebut. Maka Nabi terus berkata, inna fikum gululan. Pasti ada yang mencuri di antara kalian, yang mengambil harta ghanimah tanpa izin. Maka di prajuritnya dikumpul, setiap kepala kabilah membaiatku, jabat tangan denganku. Akhirnya kepala-kepala kabilah datang membaiat sang Nabi tersebut. Ternyata ada satu kabilah yang tangannya lengket kepada Nabi tersebut. Dan Nabi tersebut, anak buahmu ada yang mencuri. Seluruh anak buahmu suruh baiat sama saya. Dan ternyata benar, ada 2 atau 3 orang yang ternyata mengambil ghanimah. Ya. Di antaranya mereka mengambil emas sebesar kepala sapi. Emas sebesar kepala sapi. Maka akhirnya mereka ngaku, diletakkan di kumpulan ghanimah. Maka datang api kemudian melenyapkan. Ya wajarlah yang dicuri emas sebesar kepala sapi. Bisa untuk seumur hidup. Mereka yang kemarin sudah perang sama Nabi masih juga mencuri. Iman namanya, iman tidak selalu kuat. Jadi nabi-nabi terdahulu nggak ada dapat ghanimah, tapi Nabi SAW dapat ghanimah. Dan Rasulullah SAW bagikan ghanimah tersebut kepada para prajurit yang ikut serta dalam perang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelima, ju'ilat liyal ardu tahuran masjidah, yaitu bumi atau tanah dijadikan tempat sholat dan juga untuk bersuci, yaitu tayamum, untuk tayamum. Kalau orang-orang terdahulu mereka ingin beribadah, maka mereka ada kuil tersendiri, harus tidak sembarang mereka beribadah. Tetapi untuk umat Islam dimanapun mereka berada, silakan apa beribadah. Dimanapun silakan sujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu mereka harus punya kuil, harus punya tempat tertentu untuk ibadah. Adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun, mau di hutan, mau di mana, silakan beribadah. Kemudian tayamum, bahwasanya syariat tayamum hanyalah ada pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dahulu ada syariat, mungkin ada syariat mandi besar menggunakan air, tapi bersuci dengan tanah cuma ada dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keenam, ursiltu ilal khalqi kafah wa khutima bin nabiyyun, yaitu diutus untuk seluruh umat. Adapun nabi-nabi terdahulu, maka mereka diutus untuk umatnya secara khusus. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kana al-anbiya'u qabli bu'itsu ila qaumihim khassah." Nabi-nabi sebelumku mereka diutus untuk umat mereka sendiri. Wa bu'itsu ila nasi kafah. Adapun aku diutus untuk seluruh umat manusia. Makanya Bani Israel, nabi-nabinya untuk Bani Israel. Ya. Nabi Nuh untuk kaum Nabi Nuh, Nabi Hud untuk kaum Ad, Nabi Saleh untuk kaum Samud, Nabi Syuaib untuk kaum Madian, dan demikian seterusnya. Nabi Lut khusus untuk negeri Sodom dan sekitarnya. Adapun Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia, dan itu adalah konsekuensi dari dia adalah Nabi yang terakhir. 6 ketujuh, Nabi yang terakhir. Wa khatamun nabiyyin, dan penutup para nabi. Dan Nabi SAW berkata, sayakunu ba'di min ummati 30 kadzabuna kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Sungguhnya akan ada 30 orang dari umatku yang berdusta mengaku sebagai nabi, padahal aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Nabi kabarkan setelah wafat akan ada orang aku sebagai nabi, dan sudah muncul sejak zaman Nabi SAW. Ada orang namanya Musailimah al-Kadzdzab, kemudian Aswad al-Ansi, ada Sajah, kemudian ada Mukhtar bin Ubaid as-Saqafi. Banyak orang ngaku sebagai nabi. Insyaallah ada pembahasan secara khusus. Tapi nabi yang terakhir ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ada orang Kerawang ngaku sebagai nabi, jangan percaya ya. Terakhir saya ketemu lihat berita yang nabi terakhir saya dengar dari Kerawang ya.
Sebelumnya nabi-nabi yang lain banyak ya. Baik. Ini di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam kota Mekah, ini 8 kota Mekah pernah dihalalkan, pernah jadi tanah halal. Jadi tanah halal sesaat untuk Nabi. Jadi kita tahu di antara tanah haram adalah kota Mekah, dan itu tanah haram sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi SAW, "Inni haramtul Madinata kama harrama Ibrahim Makkah." Sungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai tanah haram, di tanah suci, sebagaimana kota Mekah dijadikan tanah suci oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan kita tahu kalau tanah suci tidak boleh berperang, tidak boleh ini, tidak boleh berburu, tidak boleh menumbangkan pohon yang tumbuh sendiri, tidak boleh. Tetapi Nabi pernah dijadikan tanah Mekah sebagai tanah halal sebentar. Kata Nabi SAW, "Harramallahu Makkah falam tahilla li ahadin qabli." Allah menjadikan kota Mekah sebagai tanah haram dan tidak pernah dijadikan tanah halal kepada seorang pun sebelumku. Wala li ahadin ba'di, dan tidak akan ada seorang pun yang Allah izinkan jadikan Mekah sebagai tanah halal setelahku. Uhillat li sa'atan min nahar. Aku pernah dijadikan tanah Mekah pernah dijadikan halal beberapa lama di siang hari, itu ketika Fatu Makkah. Ketika Fatu Makkah Rasulullah SAW masuk Mekah, kemudian ingin menyerang orang-orang Quraisy dan sebagian mereka melakukan perlawanan. Ketika itu Nabi diizinkan untuk memerangi mereka. Tapi hanya untuk sebentar. Padahal kan kita tahu namanya tanah haram tidak boleh berperang. Tapi Nabi pernah diizinkan oleh Allah untuk dijadikan Mekah tanah halal beberapa saat. Tapi akhirnya Nabi pun memaafkan mereka. Tapi Nabi jelaskan, saya berperang ini karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka dikumpulkan, orang musyrikin, Nabi mengatakan, "Idhabu fa antum mutalaqa." Pergilah kalian bebas. Kalian bebas. Kemudian di antaranya keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Kautsar. Al-Kautsar. Itu telaga atau sungai di surga. Sungai di surga. Dan ini inna ataina kal-kautsar. Kami telah memberikan kepada engkau sungai apa? Al-Kautsar. Itu sungai di surga hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di padang mahsyar terkadang disebut juga dengan Al-Kautsar. Kenapa disebut terkadang dengan Al-Kautsar? Karena sumber airnya dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Ya, sumber airnya dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Kemudian di antaranya Nabi hewan melata mengenal Rasulullah SAW. Tapi ini sepertinya bukan cuma Nabi SAW saja ya, tapi juga Nabi Sulaiman. Tapi saya bacakan aja. Suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam suatu kebun milik kaum Ansar, seorang Ansari. Ternyata ada seekor unta yang mendatangi Nabi. Unta itu datang kepada Nabi kemudian mengeluh dalam kondisi menangis dan matanya meneteskan air mata. Maka Rasulullah SAW mengusap-usap telinganya dan pangkal lehernya. Maka unta tersebut menjadi tenang. Lalu beliau menanyakan tentang pemilik unta tersebut. Mana pemilik unta tersebut? Kemudian Rasulullah menasihati pemilik unta tersebut. Kata Nabi SAW, "Ama tattaqillah fi hadhil bahima allati mallakaka Allah." Tidakkah kau bertakwa kepada Allah dalam mengurusi hewan yang Allah telah tundukkan untukmu? Innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tudhibuhu. Sungguhnya hewan ini mengeluh kepadaku, engkau tidak kasih makan sama dia dan kau suruh dia kerja terus. Jadi unta tersebut apa? Unta tersebut ngelapor sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di rumah ada kucing yang ngelapor nanti. Artinya dia mengenal Nabi dan dia mendatangi Nabi dan dia melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hewan ini mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini bukan hanya spesial Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa tentang kisah Nabi Sulaiman, semut-semut juga mengenal apa? Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam bersama pasukannya lewat, tiba-tiba ada semut yang mengingatkan kaumnya, ya, udkhulu masakinakum, wahai kaum semut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, lubang-lubang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai Sulaiman dan pasukannya nginjak kalian, padahal mereka dalam kondisi tidak sadar. Kata Allah, fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman pun tersenyum
ketika mendengar perkataan semut tersebut. Artinya semut yang kecil ini ternyata kenal Sulaiman. Sulaiman dan pasukannya. Dia kenal ya. Ya. Tapi ini di antara keistimewaan Nabi SAW, binatang melata mengenal Rasulullah SAW. Ini di antara keistimewaan Nabi SAW, 10, Nabi ketika sholat bisa lihat orang di belakang. Bisa lihat orang di belakangnya. Orang-orang makmum di belakangnya. Rasulullah SAW bersabda, "Hal tarawna kiblati hahuna?" Tidakkah kalian melihat kiblatku di arah sini? Wallahi ma yakhfa alayya khusyu'ukum wala ruku'ukum inni la arakum min wara'i dhahri. Meskipun aku menghadap kiblat, demi Allah khusyuk kalian, rukuk kalian tidak samar bagiku. Sungguhnya aku melihat kalian dari belakangku. Jadi Rasulullah SAW meskipun hadap ke depan, seakan-akan Allah berikan meletakkan pandangan di belakang beliau dan beliau bisa melihat orang-orang di belakang beliau. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah ini berlaku seterusnya bagi Nabi atau ketika sholat? Konteksnya Nabi berbicara tentang apa? Sholat. Konteksnya Nabi SAW berbicara tentang sholat. Maksudnya ketika aku sholat, aku bisa melihat makmumku di belakang bagaimana kondisinya. Ini di antara keistimewaan Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya, yang ke-11, Nabi SAW mengimami para nabi. Mengimami para nabi ketika Isra. Ketika Isra Mi'raj. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW hendak Mi'raj, naik ke langit ke-7 Sidratul Muntaha, maka Rasulullah SAW di Baitul Maqdis ketemu dengan para nabi, ya Allah hidupkan mereka, kemudian mereka jadi makmum di belakang Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW kemudian cerita tentang nabi-nabi tersebut. Oh, ini mirip ini mirip ini. Ya. Rasulullah cerita Musa sifatnya seperti ini, orangnya kekar, kemudian rambutnya ikal, seperti seorang dari kota Shanu'ah. Nabi Isa alaihissalam mirip dengan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Nabi Isa mirip dengan Urwah bin Mas'ud, sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun Ibrahim alaihissalam mirip denganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketemu dengan mereka. Kemudian yang berikutnya, istimewa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-12, korinnya beriman, korinnya masuk Islam. Kata Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukkila bihi qarinuhu minal jinni." Tidak seorang pun dari kalian kecuali telah dipasrahkan kepadanya temannya dari jin. Setiap kita ini ada qarin dari golongan apa? Jin. Ya. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, kata sahabat, engkau juga ada qarin dari jin ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, iya ya, aku pun demikian, ada ditugaskan jin bersamaku. Illa anna Allah anani alaihi fa aslam. Jadi qarin ini mengganggu, jin yang mengganggu. Dia tugasnya bisik-bisikin, ganggu, ya macam-macam, menimbulkan inilah macam-macam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menolongku sehingga akhirnya fa aslama, maka dia pun masuk Islam. Ada yang mengatakan aku pun selamat darinya. Fa aslam ini ada dua tafsir. Ada yang mengatakan dia pun masuk apa? Islam. Ada yang mengatakan aku pun selamat darinya. Fala ya'muruni illa bi khair. Maka dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan. Adapun korin-korin kita semuanya bermasalah ya. Korin itu semuanya bermasalah. Bisikan perkara-perkara yang buruk. Bisikan perkara-perkara yang buruk, buat suudzon lah, buat inilah, macam-macam lah. Sombong lah, angkuh lah, macam-macam. Di antara korin jin yang nempel bersama kita terus ya. Di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah diampuni dosa yang telah lalu maupun akan datang ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath, liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan maupun yang akan datang. 13. Diampuni dosa-dosa yang lalu dan akan datang. Meskipun demikian, Nabi SAW bukan berarti kemudian santai-santai, dia malah sangat rajin beribadah. Maka ketika dia sholat, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda sholat sampai seperti ini, sampai bengkak kaki beliau, sampai pecah-pecah kaki beliau?
Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosa-dosamu telah diampuni yang telah lalu maupun akan datang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu 'abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur, ya. Artinya Nabi sudah dijamin ampunan, dijamin surga, bahkan pintu surga tidak buka kecuali Nabi, dia pun tetap sangat rajin beribadah. Baik, kemudian di antaranya Allah bersumpah dengan umurnya. Allah bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dengan umur Nabi. Allah tidak pernah bersumpah dengan umur siapapun kecuali umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr ayat 72 kata Allah, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka terombang-ambing dalam kemabukan. Padahal ayat ini terkait dengan kisah Nabi Lut. Ya. Mereka datang, kemudian mereka menuju Nabi Lut karena mereka tahu di rumah Nabi Lut ada orang-orang yang tampan-tampan. Mereka ingin mengajak sodomi orang tampan-tampan tersebut. Ketika mereka menuju, mereka dalam kondisi mabuk kepayang. Mereka benar sudah hasrat luar biasa terhadap untuk melakukan homoseksual. Maka Allah bersumpah ketika itu, Allah mengatakan, "La amruka," demi umurmu, "innahum lafi sakratihim ya'mahun." Mereka benar-benar dalam kemabukan, benar-benar di puncak syahwat. Mereka tidak tahu para lelaki tampan yang ada di rumah Nabi Lut ternyata para malaikat yang akan menurunkan apa? Azab. Mereka tidak tahu. Tapi Nabi tidak bersumpah, Allah tidak bersumpah dengan umur Nabi Lut, tapi Allah bersumpah dengan umur siapa? Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwasanya umur Nabi Muhammad SAW berkah dari awal sampai akhir. Ya. Sehingga sebagaimana pernah kita bahas dalam masalah sirah, siapa yang menelaah tentang perjalanan hidup Nabi SAW dari awal sampai akhir, semuanya teladan. Semuanya apa? Teladan. Tidak ada usia Nabi yang tidak bermanfaat. Semua umurnya berkah. Dari awal seakan-akan Allah sudah mendesain bahwasanya demikianlah sirah Nabi SAW, semuanya adalah suri teladan. Sehingga kalau kita yang mencari teladan dari Nabi dalam segala sisi ada, sebagai bapak, sebagai ponakan, sebagai cucu, sebagai suami, sebagai kawan, sebagai pemimpin, sebagai kepala negara, sebagai ulama yang ditanya tentang masalah-masalah semuanya, ya. Ketika sakit bagaimana, ketika dalam peperangan bagaimana, kemudian bagaimana ketika berdamai dengan musuh, bagaimana ketika berperang dengan musuh, semua ada contoh. Bagaimana ibadahnya, bagaimana pengaturan waktunya, bagaimana sikap dia terhadap harta, bagaimana, semuanya lengkap. Sehingga seluruh umur Nabi berkah. Makanya Allah bersumpah dengan umurnya. Karena semua perjalanan hidup Nabi SAW adalah keberkahan, dan makanya sirah Nabi sendiri adalah mukjizat. Kemudian yang berapa ini? 15 ya. Ke-15. Yaitu Rasulullah dan umatnya adalah saksi bagi seluruh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya saksi bagi para nabi yang lain. Nabi Nuh datang pada hari kiamat kelak, maka Allah bertanya, "Hal ballagta, wahai Nuh, apakah kau sudah menyampaikan risalah yang aku tugaskan untuk kau dakwahkan?" Kata Nabi Nuh, "Na'am, iya benar ya Allah, aku telah menyampaikan." Maka Allah bertanya kepada umat Nabi Nuh, "Wahai umat Nabi Nuh, apakah Nuh telah menyampaikan tugasnya, risalah kepada kalian?" Kata mereka, "Enggak." Kata umat Nabi Nuh, mereka mengatakan, "Ma ja'ana min nabiin." Tidak. Nuh tidak pernah mengingatkan kami. Nuh tidak pernah mendakwahi kami. Fa yaqulu li Nuh, "Man yashhad lak?" Maka Allah bertanya, "Wahai Nuh, mana saksimu bahwasanya kau telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi Nuh menjawab, "Muhammad dan umatnya." Muhammad SAW dan umatnya. Fa nashhadu annahu qad ballagh. Maka Rasulullah dan para umatnya berkata, "Kami bersaksi Nuh telah menyampaikan risalah." Wa huwa qauluhu jalla dzikruhu, inilah firman Allah, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wal wasatu al-'adl." Baik. Kemudian antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pemimpin para anak Adam. Nabi pemimpin anak Adam. Pemimpin Bani Adam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah pemimpin Bani Adam pada hari kiamat kelak. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr, dan aku adalah yang pertama kali keluar dari kuburan.
Sebelum semua yang lain keluar dari kuburan, aku yang pertama kali dikeluarkan dari kuburan. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Aku yang pertama kali memberi syafaat dan aku yang pertama kali diberi izin untuk memberi syafaat. Ini keistimewaan Nabi, terkumpul beberapa yang dia lebih para anak Adam. Kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Aku adalah pemimpin anak Adam hari kiamat dan aku tidak sombong. Aku yang pertama kali dikeluarkan dari kuburan. Dan aku yang awal kali memberi syafaat dan aku yang pertama kali diberi izin untuk memberi syafaat. Tapi yang berikutnya, Rasulullah SAW adalah pemilik al-maqam al-mahmud dan asy-syafa'at al-uzma. Ya, ini juga pemilik syafaat al-uzma. Enggak cukup ya? Berapa ini? 17. Syafaat al-uzma. Apa itu syafaat al-uzma? Yaitu syafaat ketika di padang mahsyar, ketika orang dikumpulkan pada hari kiamat kelak, kemudian menanti kedatangan Allah untuk memulai persidangan, sementara matahari dalam kondisi jarak 1 mil, kemudian orang-orang pada keringatan, bercucuran, panas terik, maka mereka pun datang kepada para nabi untuk memohon kepada Allah agar segera memulai persidangan. Datanglah mereka kepada Nabi Adam mengatakan saya tidak bisa, ya, saya pernah melakukan kesalahan. Mereka datang kepada Nabi Nabi Nuh juga minta uzur, tidak bisa. Kepada Nabi Ibrahim juga mengatakan tidak bisa. Nabi Musa saya pernah bunuh orang. Nabi Isa juga tidak bisa. Akhirnya Nabi Muhammad SAW yang memberi syafaat, maka dia pun sujud, meminta berdoa kepada Allah agar Allah segera datang untuk mulai persidangan. Nah, syafaat itu namanya syafaat al-uzma. Syafaat agar Allah segera datang hadir untuk memulai persidangan karena manusia dalam kondisi berat menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut maqam mahmuda dan syafaat al-uzma. Kemudian juga Rasulullah SAW dikhusus dengan wasilah, ya. Wasilah. Makanya kita kalau azan, setelah azan selesai kita berdoa minta agar Allah memberikan wasilah kepada Nabi SAW. Apa itu wasilah? Wasilah tempat istimewa. Kata Nabi SAW, "Tsumma sallallahu alaihi wasilah." Setelah kalian mendengar azan, jangan lupa ikuti azan, kemudian jangan lupa bersalawat kepadaku kalau sudah mendengar azan selesai. Kemudian kata Nabi, "Tsumma sallallahu alaihi wasilah." Kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku. Fa innaha manzilatun fil jannah. Sungguhnya wasilah itu suatu kedudukan di surga. La tambagil illa li 'abdin min ibadillah. Wasilah itu kondisi manzilah tinggi di surga hanya diperuntukkan untuk satu orang. Hanya diperuntukkan satu orang. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap orang tersebut adalah aku. Faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah. Siapa yang minta memohon kepada Allah wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaat dariku. Jadi ati Muhammadin al-wasilah wal fadilah. Kita akan berdoa kepada Allah setiap Setiap habis azan kita berdoa ati Muhammad al-wasilah. Ya Allah, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah. Kemudian yang ke-19, Nabi adalah yang pertama kali melewati sirat. Yang pertama lewat sirat. Insyaallah kita akan bahas pada jilid kedua nanti tentang hal ini semua. Sirat ketika di padang mahsyar, setelah melewati proses semua padang mahsyar, setelah hisab, mizan semua, baru sirat, terakhir ujian terakhir. Surga atau kecemplung ke neraka. Yang pertama kali lewat sirat Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian yang pertama kali ketuk pintu surga. Yang pertama ketuk pintu surga. Kata Nabi SAW pada hari kiamat kelak, "Ati babal jannah," aku mendatangi pintu surga. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fa astaftihu. Kemudian aku minta kepada penjaganya, tolong bukakan pintu surga. Fa yaqul khazin, "Man anta?" Penjaga pintu surga bertanya, "Siapa engkau? Kau minta dibukakan?" Fa aqulu Muhammad, aku berkata aku Muhammad. Fa yaqulu, maka penjaga pintu surga berkata, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Sungguhnya aku telah diperintahkan untuk membuka pintu surga untukmu,
dan aku tidak boleh buka pintu surga untuk seorang sebelummu. Jadi yang bisa buka pintu surga siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Aku yang pertama kali ngetuk pintu surga. Ini adalah kekhususan secara umum kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang valid ya. Baik, setelah ini kita melanjutkan keistimewaan yang disebutkan dalam hadis sahih namun tidak tegas. Model kedua, kan memang dari 3 model. Yang satu hadis-hadisnya valid dan penunjukannya jelas. Yang kedua hadis-hadisnya sahih tapi penunjukannya tidak jelas. Yang ketiga hadis-hadisnya dhaif atau palsu. Tapi pada pun model yang kedua, khususan yang disebut dalam hadis namun tidak tegas. Ya, yang pertama ada yang mengatakan Rasulullah tidak menguap. Rasulullah SAW khususnya tidak menguap. Namun datang beberapa hadis ya. Namun hadis-hadisnya mursal ya. Contoh seperti dalam hadis ya. Maslamah bin Abdul Malik berkata, "Mata sa'aba nabiyyun qad wa innaha alamatun nubuwah." Kata Maslamah bin Abdul Malik, seorang nabi tidak pernah menguap dan itu adalah tanda kenabian. Namun hadisnya bahwasanya Maslamah bin Abdul Malik tidak pernah, bukanlah sahabat, tidak pernah ketemu Nabi. Hadisnya mursal dhaif. Ya. Demikian juga riwayat dari Yazid bin Al-Asam, dia mengatakan, "Ma ru'iyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutasaiban fi sholati qad." Tidak pernah terlihat Nabi nguap ketika salat sama sekali. Demikian juga ini hadisnya mursal. Hadisnya mursal. Namun mereka tetap mengatakan Nabi tidak menguap bukan dengan hadis-hadis dhaif tadi, tapi ada hadis sahih namun penunjukannya tidak tegas. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah, "At-tasa'ubu minasyaitan." Menguap itu adalah dari apa? Syaitan, karena menunjukkan kemalasan ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbul utasa wa yakrahu tasa'ub." Allah suka kalau ada yang bersin, menunjukkan ada penyakit yang keluar. Kalau orang dan Allah tidak suka dengan menguap. Tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi tidak pernah apa? Menguap. Ini contoh, ada hadis sahih tapi tidak tegas menunjukkan Nabi tidak pernah menguap. Contohnya juga perkara kedua, ada yang mengatakan Nabi SAW tidak pernah mimpi basah. Ini pun tidak ada dalil yang tegas ya. Mereka hanya berdalil bahwasanya mereka mengambil dalil dari sabda Nabi SAW, "Wal hulmu minasyaitan," bahwasanya mimpi basah dari syaitan. Saya kata mereka, karena Nabi tidak bisa diganggu syaitan, maka Nabi tidak mungkin apa mimpi basah. Namun tidak ada dalil yang tegas. Bahkan ada isyarat bahwasanya Nabi juga bisa mimpi basah seperti dalam hadis Ummu Salamah. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallam yusbihu junuban min ghairi ihtilamin tsumma yasum." Rasulullah sallam pernah di pagi hari dalam kondisi junub, kemudian beliau berpuasa. Artinya sudah fajar, sudah azan subuh, beliau dalam kondisi junub. Bukan karena mimpi, tetapi karena menggauli istrinya. Perkataan Ummu Salamah, Nabi pernah junub ketika azan subuh dalam kondisi junub, bukan karena mimpi, tapi karena menggauli istrinya, menunjukkan ada kemungkinan Nabi karena apa? Mimpi. Intinya tidak ada dalil yang tegas bahwasanya Rasulullah SAW tidak mimpi basah ya. Saya ada bahas masalah khilaf tentang masalah ini, nanti bisa dibaca sendiri ya. Tapi yang model ketiga, kekhususan yang disebutkan dalam hadis-hadis yang tidak sahih. Ini tidak sahih banyak. Jadi antaranya ini yang tidak sahih kita tulis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak valid. Di antaranya misalnya Nabi dilahirkan dalam kondisi sudah dikhitan. Lihat halaman 648. Terlahir dalam kondisi sudah disunat. Sudah tersunat. Hadis ini ada dalam Rasulullah pernah bersabda, "Min karamati ala Rabbi anni wulidtu makhtunan." Di antara keistimewaanku yang Allah berikan kepadaku, aku dilahirkan dalam kondisi tersunat. Walam yara ahadun sawati, dan tidak seorang pun yang pernah melihat auratku. Namun hadis ini
ada perawi yang majhul hingga Hasan bin Arafah, bahkan ada yang mengatakan hadis ini mungkar, ya hadis ini mungkar. Karena kalau seandainya Nabi SAW lahir tidak disunat, maka akan heboh ketika itu, ya. Ketika Nabi lahir, tidak ada cerita bahwasanya Nabi sudah tersunat, ya, sudah tersunat. Maka kemungkinan besar Rasulullah SAW disunat sebagaimana bayi-bayi yang lainnya. Ada yang mengatakan yang menyunatnya adalah Abdul Muttalib, sebagaimana kakeknya yang menyunat Nabi SAW. Itu kebiasaan orang-orang Arab, ya. Mereka begitu lahir tidak lama kemudian disunat, ya. Dan kebiasaan itu sampai sekarang, ya, orang berapa hari, 7 hari mereka sunat, ada yang sebulan langsung disunat, ya. Kalau kita Indonesia sampai SMP. Atau kelas 6 SD baru dia disunat. Saya dulu pernah ngantar anak teman saya umur sebulan disunat. Bawa ke mantri, ke dokter, langsung dia gunting kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim, ceret, selesai. Udah nggak diapain, lepas itu aja dah, belum kasih betadine sudah pergi. Kayaknya berdarah, tapi kayaknya cuma sederhana, nggak disuntik-suntik dulu, langsung aja celek. Mungkin dicelek, selesai. Karena masih kecil kan mudah sembuh. Nangis, ya, nangis. Kalau nggak nangis ya hebat itu. Baik. Oleh karenanya sebenarnya membantah ini pertama hadisnya mungkar, yang kedua bertentangan dengan sirah, dalam sirah tidak disebutkan hal tersebut. Yang ketiga, orang terlahir tidak bersunat itu bukan ciri Nabi, karena ada orang-orang lain disebutkan dalam sejarah manusia, sejarah kaum muslimin, ada orang-orang yang terlahir dalam kondisi sudah tersunat, ada. Makanya Ibnu Hajar berkata, wa qad istahabbal ulama min asy-Syafi'iyyah fi man wulida makhtunan an yamurra bil Musa ala mawdhi'il khitan min ghairi qat'in. Ulama Syafi'iyah mengatakan tentang orang-orang yang terlahir sudah dalam kondisi tersunat tetap menjalankan syariat sunat. Caranya bagaimana? Dengan mengambil gunting atau pisau, cuma dilewatkan saja ke kemaluan tersebut. Karena tidak usah dipotong karena sudah terbuka. Kepala zakarnya dalam kondisi sudah terbuka. Artinya orang-orang yang terlahir dalam kondisi sudah tersunat itu banyak, atau ada pernah terjadi dalam sejarah, dan itu bukan ciri Nabi. Dan itu bukan ciri para Nabi. Lahir sudah tersunat. Kemudian diantaranya yang tidak benar, yang tidak valid, ya. Nabi tidak punya bayangan katanya. Sallallahu alaihi wasallam tidak punya bayangan. Ini banyak disebut oleh orang sufi. Mereka mengatakan Rasulullah SAW tidak punya bayangan. Kenapa tidak punya bayangan? Ada dua sebab. Ada yang mengatakan karena pertama, Nabi cahaya. Nabi adalah apa? Cahaya. Kalau cahaya tidak ada bayangannya. Cahaya tidak punya bayangan. Yang kedua kata mereka, Nabi selalu dinaungi awan. Dinaungi awan. Sehingga tidak punya bayangan. Sehingga tidak punya bayangan. Ini namun ini semua tidak ada dalilnya. Ini semua tidak ada dalilnya. Ketika kita berbicara Nabi sebagai manusia, maka hukum asalnya Nabi seperti manusia yang lain, hukum asalnya. Sampai ada dalil yang menunjukkan keistimewaan Nabi. Karena Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, "Qul innama ana basyarun mislukum." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku manusia seperti kalian. Bedanya Rasulullah diberi wahyu. Oleh karenanya, hukum asal Nabi adalah sifat manusia seperti yang lain. Kecuali dalil yang mengkhususkan. Seperti tadi Nabi bisa lihat dari belakang. Itu khusus. Manusia biasa tidak bisa. Tetapi yang lain, Nabi sakit, Nabi makan, Nabi minum, Nabi menikah, Nabi bisa marah, Nabi bisa sedih, Nabi juga menangis, Nabi buang hajat, Nabi meninggal, ya, Nabi punya anak, dan seterusnya. Ini seperti yang lain, seperti manusia yang lain. Maka tidak boleh kita mengatakan Nabi punya sifat di luar sifat manusia kecuali dalilnya. Seperti Nabi tidak punya bayangan. Ini kan sifat yang spesifik, keluar daripada kebiasaan manusia. Kalau ada dalilnya kita bilang sami'na wa ta'ana, kita taat, kita dengar.
Selama ada dalil kita tunduk, akal kita tundukkan. Tapi kalau nggak ada dalilnya, maka nggak bisa ya. Mereka berdalil diantaranya bahwasanya Nabi bercahaya. Kata mereka dalam doa Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Kalau Rasulullah pergi ke masjid, Rasulullah berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikan dalam hatiku cahaya, wa fi sam'i nuran, pendengaranku cahaya, basari nuran, penglihatanku cahaya, an yamini nuran, di sebelah kananku ada cahaya, an shimali nuran, sebelah kiri ada cahaya, wa amami nuran, depanku ada cahaya, wa khalfi nuran, di belakangku ada cahaya, wa fawqi nuran, dari atasku ada cahaya, wa tahti nuran, di bawahku ada cahaya, wa ja'alni nuran, jadikanlah untukku nuran, dalam sebagian riwayat wa ja'alni nuran, jadikanlah aku cahaya. Ya, mereka memahami bahwasanya Rasulullah adalah secara zatnya terbuat dari cahaya ya. Intinya hadis ini terlalu umum, tidak bisa dijadikan, karena hadis ini juga dianjurkan untuk kita baca. Ya enggak? Kalau kita baca kita dicahaya? Enggak. Artinya ini cahaya maknawi. Cahaya apa? Maknawi. Artinya Allah beri petunjuk dari depan belakang, tidak digoda oleh syaitan, bisa hati kita bisa tersinar dengan cahaya keimanan. Maksudnya demikian. Bukan ada cahaya dalam, kalau kita berdoa, Allah maj'al fi sam'i nuran, ya Allah berikan cahaya di mataku, bukan berarti ada lampu di depan mata, enggak. Maksudnya kita bisa tidak melihat kecuali yang baik-baik, tidak mendengar kecuali yang baik-baik. Dan kalau kita mengatakan hadis ini bahwasanya Allah jadikan Nabi cahaya, buktinya berarti kalau kita ambil secara zahirnya, berarti ada cahaya depan Nabi, ada cahaya Nabi dikelilingi oleh apa? Cahaya. Namun tidak ada. Seandainya Nabi dikelilingi oleh cahaya seluruhnya, Abu Jahal pasti masuk Islam. Abu Jahal, Abu Lahab. Ini karena Nabi, justru mereka kenapa tidak beriman kepada Nabi? Kata mereka, kami nggak ingin Nabi dari manusia, kami ingin malaikat yang datang dari apa? Nabi. Nah kalau ternyata Nabi dikelilingi cahaya, pasti mereka masuk Islam. Tapi mereka mengejek, kata mereka, mali hadar rasul ya'kulu ta'am yamshi fil aswaq. Rasul macam apa ini kok jalan di pasar makan makanan? Kok Nabi ada kayak kamu? Nabi harusnya bercahaya, terbang apa itu? Ya. Makanya yang dimaksud dengan doa Nabi, ya Allah jadikanlah dalam depanku cahaya, maksudnya maknawi, yaitu agar Rasul itu suatu yang abstrak, agar Rasulullah SAW dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada hadis palsu yang mereka jadikan dalil bahwasanya Nabi adalah cahaya, yaitu awal ma khalaqallahu nurun nabiyika ya Jabir. Yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya nabimu ya. Ini hadis tidak ada mereka mengatakan pertama alam semesta yang pertama cipta dari nur Muhammad. Ini enggak ada dalilnya. Apalagi sebagian mereka bahwa nur Muhammad dari nur Allah, nur Muhammad dari nur Allah. Ini kesyirikan. Seakan-akan Allah ada pecah zatnya. Dari cahaya Allah tercipta cahaya siapa? Nabi Muhammad. Dan akidah Nur Muhammad ini sangat parah ya. Saya punya pembahasan khusus ya. Dan banyak pengikutnya di Kalimantan, di mana tentang Nur Muhammad. Ya. Saya sudah ada kajian khusus tentang akidah Nur Muhammad. Ya. Akidah ini kalau tidak dipahami bisa menjadi kesyirikan. Seperti tadi meyakini bosnya Nur Muhammad berasal dari Nur Allah, ini adalah kesyirikan. Namun intinya hadisnya hadis palsu. Hadis palsu. Hadis palsu. Kemudian juga kalau Rasulullah SAW tubuhnya bercahaya, kenapa Aisyah kemudian perlu disentuh kakinya oleh Nabi SAW? Jadi Rasulullah ketika Rasulullah ingin sholat, kalau mau sujud Rasulullah SAW tidak ada space, Aisyah lagi tidur, maka Rasulullah SAW sentuh kaki apa? Aisyah supaya Aisyah lipat supaya bisa sujud. Kata Aisyah menjelaskan tersebut, kata Aisyah, wa kanatil buyutu laisa fiha masabih. Kenapa rumah-rumah ketika itu enggak ada lampunya? Sehingga saya tidak melipat kaki saya kecuali disentuh. Aisyah tidak tahu kapan Nabi mau sujud karena gelap. Paham? Karena gelap. Makanya Aisyah baru tahu Nabi mau sujud kalau disentuh apa? Kakinya. Kata Aisyah, rumah tidak ada lampu. Kalau Nabi ada cahayanya pasti Aisyah sudah mau sujud. Paham enggak? Kalau Nabi tubuhnya lampu, pasti Aisyah enggak perlu disentuh. Paham? Demikian juga ketika dalam Sahih Muslim Aisyah terbangun di malam hari, kemudian Aisyah cari Nabi di mana ini? Rasul cari-cari, tahu-tahu dia pegang kaki Nabi sedang sujud. Kalau ada lampu dari tubuh Nabi, Aisyah bangun, oh lagi sholat, tidur lagi. Tapi enggak, Aisyah bangun cari. Sebagian dalam riwayat seperti kadang-kadang Aisyah cemburu, dipikir Nabi pergi ke istri lainnya. Seperti kejadian pernah Rasulullah Aisyah bangun, Rasulullah keluar malam, dia ngikut Nabi SAW, ternyata Nabi bukan ke rumah istrinya, ke kuburan Baqi.
Tapi intinya, Aisyah bangun dan nyari-nyari. Sampai tiba-tiba aku memegang kedua kaki Nabi sedang tegak, menempel, sedang sujud. Ini hadis dijadikan dalil tentang bahwasanya kalau sujud kaki ditempelkan. Tapi intinya Aisyah memegang kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau tidak tahu di mana posisi Nabi. Seandainya Nabi bercahaya, tentu apa? Tidak perlu. Dia sudah, oh Nabi sedang ini, Nabi sedang anu. Kemudian di sana juga ada hadis yang jelas bahwasanya Nabi kepanasan dan Nabi juga butuh bernaung. Nabi juga butuh bernaung. Seperti hadis Anas radhiyallahu anhu. Kata Anas mengatakan hadis Anas dari Abu Talha, ya. Wa inna ahabba amwali ilayya Bayroha. Harta yang paling aku cintai adalah kebun Bayroha. Wa kanat hadiqatan kana Rasulullah sallam yadkhuluha. Itu adalah kebun yang sering dimasuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yastadhillu biha, dan Rasulullah sallam bernaung di bawah pohon-pohon di situ. Wa yashrabu bima'iha. Kalau Rasulullah tidak, artinya kata mereka Rasulullah tidak punya cahaya karena cahaya matahari mantul ting ke atas. Tapi Rasulullah ternyata kepanasan. Ya. Kemudian juga dalam hadis syaqauna ila Rasulullah, hadis Khabbab bin Arat, syaqauna ila Rasulullah sallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhil Ka'bah. Kami pernah mengeluh kepada Nabi, Nabi sedang berbantalkan dengan selendangnya di bawah naungan Ka'bah. Jadi Ka'bah kan kotak, terkadang ada materi naungannya. Rasulullah lagi bernaung di situ. Kenapa Rasulullah cari naungan? Berarti Rasulullah kepanasan enggak? Kepanasan. Demikian juga ketika Rasulullah sallam umrah, ketika Rasulullah SAW haji, maka Rasulullah SAW ketika berhaji, maka Bilal mengambil kain untuk menaungi Nabi, karena Nabi ingin lempar jamarat, kepanasan, dinaungi. Dan banyak dalil Rasulullah SAW masuk di kemah, dibuat kemah untuk Nabi. Nabi bernaung. Mereka bilang Nabi tidak punya bayangan karena mantul cahaya matahari, nggak kuat kalah dengan cahaya Rasulullah SAW. Demikian juga ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Ketika berhijrah, orang-orang tidak kenal mana Nabi dan Abu Bakar. Mereka tidak kenal. Mereka cuma dengar. Orang sudah pada beriman. Mereka nunggu karena mereka dengar Rasulullah dan Abu Bakar sudah berjalan dari Mekah menuju Madinah untuk berhijrah. Jadi setiap hari mereka datang, nggak ada, mereka pulang lagi. Pagi-pagi mereka nunggu, nggak ada, mereka pulang lagi. Terus seperti itu. Karena nggak ada WhatsApp waktu itu. Sehingga mereka nggak ada, nggak sampai akhirnya ketika mereka sudah balik, tahu-tahu ada orang Yahudi lagi di Atom, itu di semacam tiang tinggi, mereka lihat, itu ada yang ditunggu-tunggu oleh mereka, ya. Maka mereka berteriak, ya banu Qailah, hadza jaddukumul ladzi tantazirun. Inilah pemimpin kalian yang kalian nunggu-nunggu. Ini orang semua pada keluar. Abu Bakar sama Nabi datang. Tapi mereka tidak tahu mana Abu Bakar, mana apa? Nabi. Sehingga mereka menyangka Abu Bakar itulah Nabi. Sehingga mereka silakan. Mereka menyangka Nabi Abu Bakar. Sampai ketika masuk suatu rumah, Nabi kepanasan, Abu Bakar ngambil kain naungi Nabi. Ternyata Nabinya yang ini. Mereka tidak tahu. Artinya Nabi kepanasan, makanya Abu Bakar naungi dengan apa? Naungan. Hatta asabatis syamsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala Abu Bakar hatta dhallala alaihi biridaihi. Sampai Nabi terkena matahari, maka Abu Bakar pun mengambil selendangnya menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak kepanasan dengan apa? Matahari. Berarti Nabi kepanasan enggak? Kepanasan. Artinya kita bilang, seandainya ada dalil yang sahih yang mengatakan Nabi tubuhnya bercahaya, kita akan beriman. Enggak ada masalah, mudah bagi Allah semuanya. Kalau ada dalil sahih yang mengatakan Nabi tidak ada bayangannya, kita akan beriman. Cuma enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya itu. Apalagi keyakinan Nabi sebagai cahaya dikait-kaitkan dengan akidah. Dikaitkan dengan apa? Akidah. Bahkan sebagian mereka meyakini semuanya dalam ini ada Nur Muhammad. Tercampur antara akidah Nur Muhammad dengan akidah Wahdatul Wujud. Saya sudah bahas secara khusus pembahasan masalah ini. Kemudian juga di antara keistimewaan yang tidak ada dalilnya, lihat halaman 655, bumi menelan apa yang keluar dari Rasulullah. Bumi menelan mereka berdua suatu hadis. Rasulullah pernah berkata, ya Aisyah, ama alimti anna Allah amara al-arda an tabtali'a ma kharaja minal anbiya. Tidakkah engkau tahu Aisyah bahwasanya Allah telah perintahkan bumi untuk menelan semua yang keluar dari para nabi, ya.
Artinya ketika Nabi SAW buang hajat, maka semuanya akan masuk ke dalam Tapi hadis-hadis ini semuanya ada hadis yang lain, semuanya hadis yang dhaif, mungkar, maudhu, hadis palsu, ya. Sehingga tidak ada dalilnya. Dan ada yang mengatakan Rasulullah SAW tidak buang hajat, itu tidak benar. Rasulullah SAW ketika buang hajat dia cebok atau tidak? Cebok. Maka dia suruh sahabat bawakan air. Karena Rasulullah SAW buang hajat dan beliau cebok, ya. Terkadang cebok, terkadang istijmar menggunakan batu. Sebenarnya datang dalam hadis-hadis yang sahih. Katanya juga lalat tidak singgah pada Nabi. Ini pun tidak ada dalilnya. Dalilnya pun lemah. Kemudian juga ada yang mengatakan Nabi adalah manusia tertinggi. Ya. Dalam hadis kana min sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata kana min sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu lam yakun bitawil. Mereka mengatakan Nabi sangat tinggi, tapi ini tidak benar karena justru terbantah dengan hadis Aisyah. Aisyah berkata kana min sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu lam yakun bitawil ba'in walal musyadzab al-zahib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat fisiknya adalah tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, ya. Ini pun hadisnya lemah, ya. Ini pun hadisnya lemah, ya. Tapi disebut Rasulullah SAW raba itu sedang. Orangnya apa? Sedang, ya. Adapun dikatakan Nabi tertinggi atau terpanjang di antara orang yang berjalan atau duduk bersamanya, ini adalah hadis-hadis yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pertemuan berikutnya, pertemuan terakhir tentang iman kepada para nabi, tentang nabi-nabi palsu, insyaallah ta'ala, ya.